Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli mendatang. Rencananya di sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Selain Polda Metro Jaya, tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kajari Jaksel, dan tim JPU. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan Berliana Mileni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Berliana, apa alasan sidang ditunda hingga 29 Juli mendatang? Ya, selamat siang Kevin, Deta, dan juga pemirsa. Hari ini merupakan agenda untuk persidangan pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh tim Roy Suryo dan juga beserta kuasa hukum. Yang mana hari ini memang sebenarnya dijadwalkan tadi pukul 9, tadi baru saja dari hakim tunggal maupun dari pihak penggugat ini memasuki ruangan sidang ini pada pukul 10 pagi tadi. Dan tadi seharusnya memang dilaksanakan hari ini ditunda akibat memang ketidakhadiran dari pihak tergugat, baik dari Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk agenda pra-peradilan ketiga ini dari tim Roy Suryo ini adalah memohon agar dari pihak tergugat ini mengganti rugi begitu ya atas penangkapan ataupun penahanan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Adapun besarannya dari tim Roy Suryo ini adalah menggugat memohon untuk mengganti rugi senilai 210 juta rupiah yang memang mereka anggap ini cukup untuk mengganti kerugian yang disebabkan dari penangkapan ataupun penahanan beberapa waktu yang lalu. Kemudian sebelum pra-peradilan ketiga ini memang dari pra-peradilan kedua yang mana dari tim Roy Suryo ini memohon agar menghapus ataupun mengganti status Roy Suryo sebagai tersangka ini juga tidak dikabulkan karena menurut hakim tunggal ini tidak sesuai dengan pokok perkara dan juga seluruh berkas perkara ini sudah lengkap dan seharusnya sudah dilaksanakan pengadilan. Kemudian untuk sidang selanjutnya ini diinformasikan akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026 mendatang, yang mana kami juga masih akan menunggu apakah proses dari pra-peradilan ketiga itu sendiri. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Berliana atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Sebuah mobil terbakar hebat saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Hantua Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Awalnya tiba-tiba terdengar suara letupan dari bagian arah bawah mobil yang disertai dengan percikan api. Kemudian menyambar pompa minyak hingga memperparah kebakaran. Petugas SPBU langsung mengambil alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Namun kobaran api kian membesar hingga tidak terkendali. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kericuhan terjadi saat petugas BPN dan aparat kepolisian melakukan pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi pun memanas, warga melempari petugas dengan batu, petasan, busur panah hingga bom molotov. Untuk mengendalikan massa, petugas menembakkan gas air mata dan mobil water cannon. Kericuhan diduga terjadi karena salah paham. Warga mengira petugas akan mengeksekusi tempat tinggal mereka yang berdiri di atas lahan. Akibat bentrokan, sejumlah polisi mengalami luka akibat lemparan batu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Halo Deta. Halo Kevin, gimana Biasa. kabar hari Rabu? Aku hari Rabu di pertengahan weekend atau pekan ini begitu ya. Masih tetap semangat luar biasa dan pam Pam gitu kan, menyemangati diri sendiri. Iya loh, kamu gimana? Aku ya ngerasa hari itu kayak cepet banget ya, tiba-tiba Betul. udah Rabu, bentar lagi weekend. Nanti Yes. weekend adalah hari yang ditunggu-tunggu buat keluarga. Kalau kamu Betul. tipe yang weekend itu di rumah aja atau udah punya set Aku list? Netflix and chill aja. Chill aja di rumah. Chill aja, iya. Karena udah capek di luar, begitu udah bekerja dan saatnya untuk berkumpul sama keluarga memang di rumah aja sih aku timnya. Kalau kamu? Kalau aku pasti udah punya wishlist. Dan aku paling suka cobain jajanan-jajanan lagi viral di sosmed. Oh, Terus iya. tiap minggu mau aku datangin satu-satu. Minggu ini mau kemana? Minggu ini mau kemana? Aku mau cobain ayam goreng basah yang lagi ada jukutnya tuh loh. Kamu sering Daerah lewat mana? nggak di Algoritma? Daerah mana? Ada daerah BSD, ada Oh, daerah Senopati. Aku lagi pengen cobain ayam goreng pokoknya. Ayam goreng basah. Abis ini kirimin linknya ya, aku mau coba. Kirim linknya nanti atau kita makan bareng, kita couple date. Wow. Apa sih kok couple date ya? Double date. Double date, oke. Senang sekali hari ini iNews Today bisa kembali hadir untuk memberikan informasi beragam, penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai dipicu bongkar muat di depo, kemacetan panjang ini terjadi di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Kevin Bakat. Inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia di mes pekerja di Armenia. Korban diduga dibunuh oleh rekan kerjanya sesama WNI. Postingan mengenai tewasnya seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bernama Valen Alexi Tamboto, 24 tahun, viral di media sosial. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari rekan kerja korban, kejadian terungkap setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar dari kamar sejak hari liburnya. Rekan korban yang membuka kamar korban temukan korban dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya dalam kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki dilakban. Menurut adik korban dibunuh rekan kerjanya sendiri sesama WNI, diduga terkait penolakan korban untuk terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Kalau cerita ada masalah, dia tidak pernah bilang ada masalah tentang lingkungan kerjanya ya. Tapi dia hanya bilang memang dia pengen pulang ke Indonesia. Dia cuma bilang begitu. Tapi dia tidak pernah cerita kalau ada masalah apa di sana. Dan ya setelah saya coba cari-cari lagi informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Namun kakak saya mereka ajak untuk ikut terlibat. Keluarga kini menunggu hasil penyelidikan otoritas Armenia untuk pastikan motif pembunuhan. Pihak keluarga juga masih berharap jenazah korban dipulangkan secepatnya ke tanah air. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesselyn Wijaya, seorang atlet golf yang diduga diculik 5 orang tak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, pemirsa, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesselyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesselyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J
ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya, EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Jesselyn Wijaya diduga diculik saat menghadiri ulang tahun neneknya di restoran kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, korban dibawa paksa ini dari pemirsa oleh sejumlah pria yang berbadan kekar dengan mulut dibekap. Atlet golf putri Jesselyn Wijaya diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Meski pelapor merupakan teman dekat korban mencabut laporan, sejumlah saksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman korban tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan hingga 10 km masih terjadi di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Kemacetan ini diduga akibat lamanya aktivitas bongkar muat di depo, dan berikut ini laporan rekan kami Givo Morisko. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, di mana pada pagi hari ini bisa kita lihat bahwa terdapat kemacetan yang cukup panjang berkisar sekitar antara kurang lebih 10 km ke arah Cilincing. Kemacetan pada pagi hari ini juga bertepatan dengan adanya aktivitas atau jam-jam sibuk masyarakat di pagi hari. Selain volume kendaraan yang cukup padat, beberapa aktivitas yang dilakukan di lokasi ini juga mendorong terjadinya kemacetan. Salah satunya adalah adanya aktivitas dari keluar masuk kendaraan di sejumlah depo dan juga adanya aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh beberapa kendaraan di lokasi ini. Untuk masyarakat yang ingin melewati jalanan ini, Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, dihimbau untuk mencari jalan alternatif lainnya apabila memungkinkan. Dari Jakarta, Givo Morisko, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur hingga Rabu dini hari. Ya, antrean didominasi truk kontainer yang diduga akibat lamanya aktivitas bongkar muat di depo. Para sopir truk kontainer mengaku kemacetan terjadi karena lamanya proses bongkar muat di dalam depo, sehingga truk lain harus mengantre. Antrean truk yang awalnya terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing kini meluas hingga Jalan Raya Bekasi. Kemacetan juga terlihat di pintu keluar tol Cakung Cilincing dengan antrean truk mengular hingga 500 meter. Banyaknya truk yang keluar masuk depo membuat kapasitas jalan berkurang sehingga arus lalu lintas tersendat dan kendaraan nyaris tidak bergerak. Langsung kira-kira dari jam berapa tadi? Dari pagi kalau macetnya mah. Dari pagi, cuman kita nyampe di sini tadi jam 11 karena jam muatnya jam 1. Jam 3 kita berangkat. Jam segini masih di sini nggak gerak, bahkan mati mesin kan, karena ada bongkar muat di depo trailer kontainer ini bongkar muat peti kemas. Biasanya ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Ketua Badan Gizi Nasional Nadik SD yang mundur dari jabatannya. Ya, Nadik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri.
Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan oleh asisten khusus Presiden bidang komunikasi dan kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026, menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo ini menyebut Rismon Sianipar tak layak jadi ahli di sidang ijazah Jokowi karena dulu sempat menjadi bagian dari tersangka. Ya, sementara pengacara dari Joko Widodo Firman Pangaribuan mengatakan dalam persidangan hal terpenting adalah bisa membuktikan kebenaran. Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasikan sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak, tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini. Nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya. Udah lewat buku pesanan lagi. Ya nggak usah. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara. Udah JPU. Dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa. Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak gitu loh. Pemirsa, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Ya, Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat untuk bersama mengawal kinerja dari Kejagung. Menurut Yusril, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejagung, Yusril mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal penanganan perkara ini dan memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara. Sementara satu ini ditahan, ini tidak ditahan mungkin dari kalau soal ditahan atau dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Fibri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track. Sementara Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsa Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adiansyah masih berlaku.
Hal itu ia sampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendar Sam memastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, pemirsa, Hendar Sam pun menjelaskan, imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Percayakan kepada kami. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Terima kasih Anda masih di iNews Today pemirsa. Miris masih ada gedung sekolah di jantung ibu kota Jakarta yang ambruk karena tidak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangganya dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara disegel pemilik lahan dan sejumlah orang tua murid hingga murid ini terlantar. Ya, penyegelan dipicu kepala sekolah yang baru menjabat menolak revitalisasi gedung yang membahayakan murid. Murid Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara terlantar di depan sekolah akibat pintu masuk disegel. Di depan sekolah, sejumlah orang tua murid berkumpul memprotes kepala sekolah yang baru dilantik karena dinilai semena-mena. Setelah perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kendari bernegosiasi dengan pemilik lahan, gembok pintu masuk sekolah akhirnya dibuka. Orang tua murid menyegel sekolah karena kepala sekolah menolak revitalisasi gedung yang akan digunakan murid sebagai ruang belajar. Orang tua cemas karena kondisi gedung sudah tidak layak. Karena kita orang tua kan khawatir, biar bagaimana kan kita punya anak
bagaimana kita ingin dia nyaman sekolah, tapi kita khawatirkan kalau terjadi apa-apa. Tapi sampai saat ini Pak, tetap digunakan tempat itu atau memang sama sekali belum digunakan. Jadi guru-guru kemarin ambil alternatifnya, ada yang masuk siang, jadi ada yang pulang baru diisi lagi ruangan. Ini karena pembangunannya sangat mendesak, dan sangat urgen, jadi kami sangat butuhkan, dan Ibu Fitri itu dia tidak mau, dia batalkan dengan alasan pemilik lahan yang yang menghalang-halangnya atau yang melarang untuk direvitalisasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Kendari masih mencari solusi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang merugikan para murid. Jadi kami juga kan mencoba memediasi kembali dengan kepala sekolah yang baru bekerja. Kami akan segera kami panggil, karena yang kita inginkan bahwa jangan terjadi polemik seperti ini, karena yang kita rugikan ini adalah anak-anak kita, siswa kita. Mereka tidak akan belajar kalau seperti ini, misalnya ada penyegelan atau apa, ini kan tidak elok sekali. Fasilitasi kemarin. Saat ini, proses belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari kembali berjalan normal, menanti penyelesaian masalah revitalisasi gedung. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan kekeringan akibat kemarau, warga Lebak, Banten rela antre demi mendapatkan bantuan air bersih. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, selain mengharapkan bantuan, warga juga terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratusan warga desa Cibua, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, antre untuk mendapatkan air bersih. Satu persatu jerigen, ember, galon, hingga drum diisi air oleh warga. Warga mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, lantaran sumur-sumur milik warga mengering sejak dilanda musim kemarau 1 bulan terakhir. Sebanyak 5.000 liter air bersih bantuan Tagana Kabupaten Lebak didistribusikan ke 2 titik di desa Cibua. Ringan gitu, ada juga sedikit gitu ya, makanya berterima kasih banyak adanya bantuan di sini gitu ya, ada bantuan dari Tagana gitu ya. Jadi kan sumber airnya mungkin karena keadaan cuacanya begini ya, kemarau, jadi airnya itu cuma sedikit gitu. Sementara di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, warga juga berebutan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku sudah 2 hingga 3 bulan kesulitan mendapatkan air akibat musim kemarau. Bahkan warga terpaksa merogoh kocek Rp250.000 untuk membeli 1 tangki air bersih. Hampir setiap tahun kekeringan terjadi di wilayah tersebut. Warga pun nyaris hanya mengandalkan air hujan yang bisa ditampung. Kadang dapat bantuan, kadang beli. Kalau beli berapa? Kalau beli sekitar 250.000 per 6.500 mili. Liter. Menurut BPBD Kabupaten Pemalang, 93.000 kepala keluarga di 7 kecamatan terdampak kekeringan. Setiap hari BPBD bersama PMI dan PDAM dan berbagai relawan menyalurkan hampir 100.000 liter air bersih. Kurang lebih yang terdampak kurang lebih 93.000 Pak. Oke, dari 7 kecamatan. BPBD memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat. Sementara pemerintah dan berbagai pihak terus meningkatkan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Dari Lebak, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan AS meluncurkan serangan militer 10 malam berturut-turut terhadap Iran. Ya, serangan terbaru di pemirsa menargetkan pusat komando militer hingga sistem pertahanan udara Iran. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan malam ke-10 berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pasukan Iran yang dianggap mengancam pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur AS sedang terbang diikuti oleh ledakan yang menghantam aset dan infrastruktur militer Iran. Pasukan
Pasukan AS menyerang pusat komando militer Iran, kemampuan udara dan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, hingga sistem pertahanan udara Iran. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer sejak 2 pekan lalu. Pemirsa, IRGC merilis rekaman rudal Keiba-Shekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah itu pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazilah Kayurinisa dan Ayan Dovus. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Kevin Pakan. Dan saya Bernadetta Ginting. Sampai jumpa. Sehat selalu. Rudal Keiba-Shekan, rudal Fateh 110, Zulfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut.